kayaknya mereka ganti ban ke ban basah. Jadi seru banget guys, seru banget. Oh no, motor dimasukin lagi guys. Hello guys, balik lagi di Vlogboy 05. Dan yes, gua hari ini ada di sirkuit Mandalika. Ini adalah hari Jumat, jadi jadwalnya free practice untuk event WSBK, event yang sangat penting, seri terakhir dan penentuan gelar juara dunia yang akan diperebutkan oleh dua pembalap di klasemen 1-2 sementara ya. Oke, ini gua udah di depan tempat registrasi. Jadi kita harus registrasi dulu, ada aplikasi yang harus diisi, dilengkapi dan divalidasi di sini supaya bisa dapat akses masuknya. Let's go. Sudah ada Om Sabto Haryo. Ini sahabat lama kita yang mengalahkan gua dan Dona di Football Family. Ya, tapi belum berangkat. Belum berangkat tapi. Ada Om Kevin juga dan Mbak Erin dari Mola. Hello. Hai. Hai. Dan ada sepasang duo sejoli yang sangat luar biasa. Dan mereka akan, setelah nonton balap, mereka akan balap di kamar masing-masing. Oh bukan, di Sembalun maksudnya. Enggak balap, berwisata. Kita berwisata lah. Berwisata. Iya. Mau main trail ya di sana? Iya, abis Enggak berkebun aja. udah abis udah Darius udah duluan ya Cob ya. Iya, Tapi jadi kalau kita ngikut juga kasihan. Iya. Bapaknya. Iya, kan. Nungguin kita. Gue tinggal. Kalau race kemarin gue tinggal. Gak ada tunggu-tungguan. Tapi seru ya. Mantap ya. Gimana rasanya akhirnya pertama kali ke Mandalika? yang pertama kali ke Lombok juga. Oh, serius? Sumpah. Wah. Jadi begitu norak ya. Gitu. Jadi ini pertama kali ke Lombok. Iya. Nusa Tenggara Barat. Iya. NTT pernah. NTT udah, Iya. Sumba. Iya, tapi kalau ke barat belum. Iya. Iya. Ke Barat belum? Ya. Oke. Sumba kan ada kuda kecil itu kan, Iya. kuda kecil kencang. Gili. Gili belum pernah. Gili belum pernah. Sumpah. Oke. Jadi mungkin abis dari Sembalun bisa ke Gili. Wah, lagi sepi-sepinya Gili sekarang. Asik ya. Asik. Jangan Com, anak kita baru 2 tahun, ingat. Enggak apa-apa. Jangan. Punya adik dia. Ya. 4 tahun. 2 tahun itu cukup. Seperti anak-anak saya. Oh, perbedaannya 2 tahun? 2 tahun. Oke lah ya. Tapi sekarang 2 tahun ya? Iya. Oh jangan. Nunggu tahun depan. Karena Oh, kalau pas karena- lahir 3 tahun berarti. Oh, sekolah. Di sekolah. Oh iya benar. Oh, iya. Ditunggu. Oke, mudah-mudahan ini jadi trip yang seru ya. Pastinya. Semangat. Amin. Thank you. Oke guys, kita registrasi. Nanti tunjukin ini dulu ya. Sehari bisa berapa orang, Pak? Lagi itu 2 ribuan.
Iya. Sehari 3.000 orang guys. Dihandle sama satu mobil. Dalam. Dan 6 orang. Beda lagi. Sudah. Oke guys, jadi ini digital passport menunjukkan bahwa nama kita udah terregister. Kita sekarang sudah juga. Mas Darius ya? Kebetulan ya. Itu Pak Kopi, kelihatan dari matanya. Dari pantatnya. Ini dari Pirelli Indonesia Round. Ini seriesnya di Indonesia. Kita coba cek guys, ada apa aja di dalam. Adika, tempatnya bagus banget. Palingnya doang guys. Wah, ini dia. Tuh, kamu. Gak ada namanya tapi. Oh ada, di belakang. Ada namanya guys. Nah, mantap. Oke, dan ini kita bisa masuk ke Mandalika. Let's go. Nggak apa-apa kalau makanan. Kita mau masuk di area pedok. Check-in. Bareng sama Om Ahmad Jayadi nih. Wih, legend. Baik. News. Yuk. Sorry, man. Masuk kita. Cuaca terik khas Lombok, tapi karena ini dekat pantai jadi anginnya kenceng dan ini free practice ya hari ini Om. Ya, practice pertama. Free practice pertama, jadi udah kedengeran suara-suara Suara-suaranya. bising motornya. Tap. Oke guys, kita sudah langsung masuk ke pedok area. Kita coba explore satu-satu. Ada tim apa aja yang bisa kita lihat. Yang menarik itu selain tadi yang gue bilang, ini penentuan gelar juara dunia untuk pembalap, untuk kelas konstruktor juga ini penentuan penting banget guys. Jadi masih cukup banyak poin yang diperebutkan dan jadi sejarah karena penentuannya dilakukan di Indonesia. Ini gengges kan jadinya? Ini pedoknya Aruba. Ini salah satu konstruktor yang masih Yang bakal jadi juara. nah, yang masih punya peluang untuk jadi juara konstruktor. Aruba Racing. Mantap guys, bersih guys, nggak ada oli-oli berceceran guys. Itu bannya dijaga tingkat suhunya secara otomatis, semuanya pakai mesin tuh guys. Kita menuju ke pit lane. Selamat siang semuanya. Halo. Wah, gokil. Yoi. Jadi pit lane, racing line di sebelah sana. Ini kurang lebih panjangnya 500, hampir 600 meter, 500 meteran panjang trek lurusnya di Mandalika. Nggak kelihatan, ada di balik tembok itu guys. Kita harus naik ke atas buat lihat. Ini aja udah seneng guys. Tadi ada dari Dede lucu ya. Jadi Tunggu Dede lucu lagi. buat teman-teman yang mungkin udah sering nonton balap di sirkuit secara langsung,
atau bahkan punya kesempatan untuk masuk ke pedok area dan bisa berada di jarak yang cukup dekat seperti ini, sensasi dan adrenalin kita itu ikut naik, ikut berasa gitu. Padahal kita nggak ikut balap, cuma kayak wah, adrenalinnya tuh langsung berasa banget naik. Dan ini masih hari Jumat, jadi free practice, belum balapnya. Kebayang pas balapnya ada puluhan motor yang suara mesin dan knalpotnya beradu gitu ya. Oke guys, kita lanjut lagi tur pedok berikutnya. Terima kasih banyak Pak. Sehat selalu, selamat bertugas. Mari, mantap. Oke, let's go. Dan ini adalah Honda HRC dengan CBR Fireblade. Mantap ya. Timnya Om Ahmad Jayadi juga dulu. Iya kan? Dulu. Masih nggak sekarang? Udah enggak sekarang. Udah nggak ya? Masih sih, tapi pembalapnya pembalap muda sekarang pembalap berarti kan? muda. Masih sama Honda kan berarti? Masih sama Honda. Ya, itu dia. Gimana nih ngelihat Honda performanya? Performanya ini kan sekarang motor baru lagi tahun Iya. ini. Kayaknya masih perlu setup yang lebih maksimal lagi deh. Biar Mungkin bisa buat tahun depan. lebih kompetitif sama Iya. pabrikan lain ya. Tapi tahun depan pembalapnya ganti, udah nggak Bautista lagi. Bautista sekarang peringkat dia Berapa masuk berapa ya? 10 besar kalau nggak salah ya? 10 besar, 10 10 besar. besar, 10 10 besar. besar. Kita dapat view ke race line guys. Mantap. Itu di ujung sana. First corner ke kanan. VIP stand di sana. Aspalnya kelas 1 ini udah pasti ini ya. Gimana Bu? Gimana Pengen Pak? nyobain aspal sini deh Pak. Aspalnya ya. Terbaik aspalnya. Terbaik banget ini. Masih baru banget lagi. Bau-baunya juga masih kayak bau hot mix ya. Oke. Jadi ajang World Superbike Series ini yang ke-13 dan terakhir untuk season sekarang, diselenggarakan di Mandalika di Indonesia. Dan yang jadi menarik adalah perebutan juara dunia itu masih diperebutkan oleh pembalap dari Turki, Toprak Razgat sama Jonathan Rea. Terpaut sekitar 30 poin kalau nggak salah, sementara ada 64 poin yang masih bisa diperebutkan. Dan kalau Jonathan Rea bisa menang, bisa ngejar poinnya jadi juara dunia, itu akan jadi gelar ke-7 berturut-turutnya dia guys. Jadi spesial banget. Nah kalau untuk konstruktor sendiri ada Ducati, Yamaha yang masih sama Kawasaki yang masih berkompetisi untuk jadi konstruktor terbaik. Mantap guys. Kita boleh masuk di VIP Premier Class guys di wah, ini yang kita cari. Wah, luar biasa. Kenapa? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Kita tuh boleh masuk, berarti kita terakreditasi. Sebentar. Oh, boleh. Boleh, katanya bayar. Oh, bayar. Oh, oke. Oh, bayar. Kita dijebak, guys. Kita dijebak. Baru mau uji aslinya katanya. Oke guys, nggak apa-apa. Yang penting kita Sudah ada kan? Masih loh Mas. Sebenarnya kalau nonton balapnya enakan tuh dari TV guys, karena kita dapat angle dari berbagai macam kamera. Ini kamera banyak banget nih. Tuh, mapping sirkuitnya, tikungan-tikungannya ada semua tuh. Posisi-posisinya free practice 1, ya kan? Tuh, aktivitas di tiap pedok, di pit line, semua ada. Kalau kita nonton langsung, kita cuma dapat satu spot aja. Tuh, dapat satu
on. Gitu guys. Jadi kalau misalnya kita nonton dari sana, ya udah dapatnya pas start doang, finish udah pasti ya. Terus pas lewat, cepet banget, gak kelihatan. Jadi sirkuit Mandalika ini panjangnya 4,3 km. Baru itu doang yang gue tahu. Tapi dapat pujian dari sebagian peserta yang udah cobain dan sekarang free practice mereka. Sirkuitnya cukup menantang katanya. Guys, hari kedua di Lombok dan hari ini gua mau berangkat lagi untuk nonton race hari pertama WSBK di sirkuit Mandalika. Tapi tadi pagi kebetulan ada kerjaan yang nggak bisa ditinggal, ada webinar, jadi tadi baru selesai. Lalu sekarang dari daerah Pantai Sire di The Villa Beach Hotel, gua akan jalan menuju ke sirkuit Mandalika untuk nonton race hari pertama. Seru banget ini karena perebutan juara dunia akan ditentukan hari ini dan atau besok. Kalau hari ini Toprak bisa finish peringkat 1 dan dapat poin penuh, kemungkinan besar dia akan jadi juara dunia. Tapi itulah yang menarik dari balap ya. Apapun bisa terjadi, apalagi ini sirkuit baru yang baru banget dipakai untuk kejuaraan balap. Bukan cuma di nasional aja, karena memang belum pernah dipakai. Harusnya minggu lalu dan kemarin baru dipakai untuk free practice. Lalu ada kejuaraan Asia ya, yang harusnya minggu lalu diselenggarakan kemarin. Jadi seru banget, kemarin kita nggak bisa sampai malam karena harus persiapan untuk banyak hal juga. Jadi kemarin begitu kita udah paddock tour, terus sudah lihat-lihat segala macem, gue langsung jalan sama tim balik menuju hotel karena kita juga tinggalnya lumayan jauh, sekitar 2 jam dari Mandalika. Karena semua hotel di sana penuh guys, dan kita milih daripada kita tinggal di Mataram, sebenarnya lebih dekat ke Mandalika, cuma kita cari yang view-nya juga bagus. Karena kita ada di Lombok, alamnya indah, pantainya bagus dan Pantai Sire ini salah satu yang terbaik. Cuma gue nggak akan jalan-jalan ke pantai dulu karena kita kejar waktu. Kita langsung ke Mandalika 2 jam dan belum makan siang, lapar guys. Let's go! Guys, kita perjalanan menuju ke Mandalika dan semakin dekat menuju sirkuit, hujan semakin deras. Ini gokil sih, ini badai sih. Kalau kondisi cuaca kayak gini, ada kemungkinan besar race ditunda. Dan kalau nggak berubah, kondisi cuaca bisa jadi race di cancel. Cuma gue belum bisa kontak teman-teman yang udah ada di sana. Ini harusnya race hari pertama nih mulai jam 3 ini udah start. Kita sedikit agak telat, tapi kita lihat mudah-mudahan sampai di sana cuaca bagus dan race tetap bisa berjalan ya. Kita pakai payung dan basah kuyup. Payungnya kecil, payungnya imut sekali guys. Guys, sudah di Mandalika, sudah jam 4 lewat dan hujan balik lagi deras, sempat berhenti tapi akhirnya deras lagi. Sekarang kita sudah sama Pak Haji. Jadi, Pak Haji, lihat begini kayaknya bakal batal nih. Sepertinya bukan batal. Ditunda lagi ya, tapi batal. Ditunda. Ya, sudah mungkin ke besok. Jadi mungkin besok 2 race atau gimana, keputusan nanti ada di Dewan Juri. Ya, ngelihat kondisi Mandalika saat hujan. Kalau saat hujan tadi sebenarnya jam 4 udah kelihatan kemungkinan mau di
Lanjutin ya. dijalankan. Ya. Tapi ternyata jam 4 makin besar Ya. dan ada beberapa trek yang genangan airnya tuh malah ke trek bukannya malah keluar. Ah. Itu yang Secara safety- konstruksi safety dan nggak ya itu mungkin bisa dibuat Harus evaluasi lagi ya. Kalau ngelihat cuaca Lombok yang tiba-tiba hujan kayak gini, tadi sempat ngobrol juga sama beberapa orang, ini pertama kali di 2 bulan terakhir ini ada hujan sederes ini. Emang cuaca nggak diantisipasi atau gimana sama penyelenggara? Kebetulan sekarang kan udah masuk musim hujan. Iya, Jadi iya. mereka juga tidak memperkirakan sebesar ini hujannya. Tapi dari ramalan cuaca kemarin udah dilihat 2 hari ini hujan, besok juga hujan. Besok lagi. juga hujan ya. Ah. Ya kita berharap yang terbaik, mudah-mudahan besok cuaca lebih bagus. Kalaupun hujan mungkin nggak di area sini kali ya. Ya, Mungkin kita kerahkan. Kita berdoa, sama-sama berdoa aja. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan lancar. Ini jadi persiapan yang baik untuk MotoGP tahun depan. Mudah-mudahan ya MotoGP. Insya Allah MotoGP. Bulan Februari winter testnya ada. Ya, kalau ngelihat apa yang terjadi di 2 minggu terakhir, minggu lalu harusnya ada Asian Talent Cup, tapi sempat dibatalkan, digabung akhirnya di minggu ini. Dari Pak Haji sendiri ngelihatnya seperti apa nih? Saran saya dari federasi yang mengeluarkan regulasi, memang kekurangannya adalah masalah komunikasi aja antara penyelenggara dan pihak regulator. Tidak ada komunikasi lah, jadi kita tidak bisa bantu sebenarnya. Hal yang mudah kalau dibantu gitu. Ya, Masalah komunikasi. koordinasi karena sebenarnya cukup banyak teman-teman yang juga punya pengalaman. Ya, dan punya license itu untuk dia. menyelenggarakan balapan ini. Itu dia. Terima kasih Siap. Pak Haji Edi dari IMI Pusat. Sukses dan sehat selalu. Amin. Mantap. Siap. Ya, sesuai dengan yang kita lihat, guys, ternyata di daerah sirkuit Mandalika juga hujan deras. Sempat berhenti, tapi balik deras lagi. Dan sepertinya kalau kondisi berlanjut seperti ini, karena udah mau jam 4, kemungkinan besar race akan ditunda, dibatalkan untuk hari ini. Dan ngelihat kondisi pedok sekarang udah mulai berangsur kering, tapi tadi pas banget baru nyampe tuh beberapa tim lagi bersihin air yang masuk ke dalam pedok. Jadi sepertinya saluran drainasenya juga masih kurang sempurna ya. Mudah-mudahan nanti bisa jadi evaluasi dan dibenerin lagi. Oke, gua akan coba jalan-jalan, lihat situasi di sepanjang area sirkuit ini. Kalau dilihat di grandstand, di tribun sebelah sana penonton masih banyak dan masih pada nunggu walaupun hujan cukup deras dan tampias juga karena angin. Antusiasme juga besar, tapi sepertinya beberapa pembalap tadi sempat lihat ada Jonathan Rea langsung kabur, moodnya nggak bagus karena kemarin juga free practice sempat jatuh. Dan pole position hari ini untuk race pertama tadi dipegang oleh Toprak. Jadi kemungkinan moodnya agak kurang baik, apalagi hujan dan kemungkinan besar race akan ditunda atau dibatalkan buat hari ini. Oke, kita jalan-jalan lagi guys. Let's go. Bareng sama Pak Hanggono, manajer tim berarti ya? Enggak. Jangan. Enggak. Saya lagi di depan sini. Oh siap. Orang Indonesia pertama. Orang Indonesia pertama. Di ECR. Siap. Biasa Cilaprong kok. Hah? Cilaprong. Cilaprong tuh? Dorong. Cilaprong. Saja dia. Pak Hanggono dari tim HRC. Luar biasa. Gimana Pak? Hari ini? Hari ini ya cuaca sih. Cuaca ya. Tapi pernah nggak ada pengalaman kayak gini di sirkuit lain? Pernah kan lagi Harris kemarin juga gitu kan. Iya. Akhirnya long race-nya besok dirubah kan. Oke, dirubah ya. Berarti Kalau ada cuaca kan nggak boleh. ada kemungkinan kan berarti besok di fullin ya. Ya, tapi Super Pole race-nya nggak ada. Jadi cuma 2 race. Ya, cuma race 1, race 2 aja. Ya. Buat musim ini tim HRC Wah, ini direkam nih gua. Bahaya. Oke, musim depan deh target. Kita lihat. Nanti kita lihat ya. Pembalap ada Kan tukar. tukar ya? Iya, itu Oke. Laguna sama Tavi Verdi. Oke, berarti Bautista udah enggak? Siap. Baik. Good luck buat musim depan. Sukses terus, sehat ya, terus. Senang bisa ketemu Pak Hanggono. Ya.
Oke guys, akhirnya udah hampir jam 5, cuaca akhirnya cerah, hujan udah berhenti, tapi penerangan atau cahaya udah nggak cukup untuk race dilaksanakan karena faktor safety dari para rider. Jadi sudah dikonfirmasi bahwa race hari pertama ini ditunda ke besok. Dan sayang banget, tapi ya inilah balap, kadang faktor cuaca menentukan apakah balapan bisa diselenggarakan atau tidak, dan bahkan juga kalau udah di tengah-tengah balap lalu hujan, itu juga bisa menjadi faktor penentu posisi dari pembalap. Kita udah sering lah nonton di Grand Prix juga, ya kan? Nih garis start dan stand yang udah tadi pas gue datang tuh masih lumayan penuh, sekarang udah makin sepi. Kayaknya informasi bahwa race dibatalin udah sampai ke penonton, sehingga mungkin sebagian besar udah pulang karena nggak ada yang bisa ditonton hari ini. Oke, kita juga turun, nyamperin teman-teman yang lain, Poppy Sofia, Hasan, dan Gosoki yang udah turun ke bawah ternyata. Kita mau nyamperin ke room kita, cuma ternyata mereka udah turun duluan. Gue kelamaan main-main di pedok dan ngobrol sama teman-teman. Banyak banget ternyata yang datang dan nonton. Ya, anyway, bisa datang ke sini aja, bisa ngelihat secara langsung dan dekat kayak gini udah seneng banget. Mudah-mudahan besok cuaca cerah, bagus, dan race bisa berjalan, karena selain Superbike, kita juga masih ada Asian Talent Cup dan juga ada kelas 600cc, mana junior-junior Indonesia pembalapnya sedang dididik untuk bisa masuk ke jenjang berikutnya, yaitu Grand Prix. Let's go. Wah, wah. What's up yo? What's up yo? Apa kabar? Yes, bola family. Gimana balapnya? Seru? Seru? Seru. Jadi kayak seneng nggak pergi sama Mola? Of Dia course. seneng banget. Jujurly, Yes. I'm so happily. Wow, jaksel banget ya. So happily. Maaf ya. Ini experience yang pertama kali dalam hidup kalian pasti kan? Iya. Iya. Dan Emang kamu- membanggakan kamu- nama Indonesia. Saya pertama. Oh, Jadi dia tidak. semuanya pertama. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Iya. Iya, maksudnya ke sirkuitnya. Nah, Sirkuitnya baru lo jalan tadi datang jam berapa? pagi. Jam? Nyampe sini, nyampe sirkuit jam berapa? 12. Setengah 12. Oke. Ketemu berapa rider? Banyak. Aku dua yang foto Oh, bareng. Foto bareng. Yang Siapa? kita tungguin di situ, inget gak lo? Oh, yang terus nggak keluar lagi. 1 minute, 1 minute. Iya, 1 minute forever. Tapi mood mereka masih bagus ya? masih bagus. Ya, gue tadi datang pas banget hujan. Pada kusut ya? Ada Rea, gue ajak foto, dipanggil aja udah nggak mau nengok dia. Iya, Udah sayang bad mood sekali ya. Tapi ya wajar. Puriu, kita Itu- ada foto-foto ya. Iyalah, tapi ya kita juga sempat Tunggu cek pembalasan namanya siapa. gue besok. Jadi foto sama siapa aja? Aku tadi sama Dominic Iya sama Toretto. Dominic, bukan Toretto. Oh, bukan. Toretto mah yang kayak itu, Fast and Furious. Iya, Dominic. Iya, dan di-repost Hasan. sama dia. Oh, di-repost. Oh, luar biasa. Itu aku. Iya. Scott Redding dapat. Yeah, of course. Curang sekali Dia dia. ke toilet, dia lewat lagi. Dia apes banget. Aruba itu. Iya, Aruba. Dia peringkat 3 kan, Scott Redding itu. Halo, foto sama Hasan? Kasih taurin. Tadi kamu foto sama kita kan? Nggak ada. Sumpah, nggak ada sama sekali tadi kita Dari foto-foto. setengah 12. Dari setengah 12 di sirkuit lo ngapain Kamu aja? nggak ikut, sumpah. Gue personal branding. Guys, kita sudah sampai lagi di Mandalika dan ini adalah hari ketiga, hari Minggu, di mana race terakhir akan diselenggarakan, dan sedikit telat karena kita sampai jam 11, tapi ternyata di area parkir yang kemarin kita bisa masuk udah ditutup karena alasan terlalu crowded. Jadi kita harus jalan dari depan cukup lama, dan bisa didengar startnya udah mulai untuk race pertama yang seharusnya kemarin ditunda ke hari ini dan udah dimulai. Cuaca mendung tapi belum ada air yang netes. Masih ada panas. Masih kering kerontang hatinya Hasan. Kamu lempar kolor kan? Oke guys, kita langsung masuk ke dalam. Wah, gokil guys. Seru banget. Toprak sempat mimpin,
tapi terus dia ngelakuin kesalahan dan disalip sama Rea dan Redding. Mantap. Kita sekarang ada di SBK Pit Lounge bareng sama teman-teman semuanya, Gox. Nomornya di lounge. Jadi sebenarnya kalau mau dapat sensasinya kita tinggal keluar, ya kan, dengar suaranya secara langsung. Tapi kalau kita mau nonton lengkap itu di TV, udah paling bener. Lu nonton di Mola TV. Masuk. Komen dong. Mola TV yang paling baik. Kalau kalian nggak sempat datang ke sini, kalian saksikannya di Mola. Nah, Mola lo. Siap. Nah guys, ini 3 laps to go. Berarti udah lap 15 ya? Ya. Dan tadi Toprak sempat leading, tapi terus dia bikin satu mistake di cornering, lalu disalip sama Rea dan Redding bahkan. Cuma ini dia udah recover ke posisi 2 lagi. Gokil guys, seru banget ini. Rea kayak belum ikhlas gitu buat melepas juara dunianya. Masih fight all out dia. Gokil. Walaupun sekarang poinnya masih beda 25 poin karena Toprak dia leading 28 poin sebelum putaran 13 ini, seri ke-13. Kita mau ke depan deh. Iya, kita ke depan yuk. Yuk, kita ke depan. Kita buru-buru. Bentar ya, saya balik. Kita buru-buru ke podium, guys. Bentar, mana Om? Kita ke podium. Mau ngapain Om? Oh, lihat yang podium nih. Ada Rea, ada Toprak, ada Redding. Daripada kepenuhan, mending kita lari. Yoi, Karena mari, walaupun panas. panas gila. Inilah kalau kita nonton di sirkuit dan dapat akses. Toprak, juara dunia guys. Toprak, Raskatioglu. Since 2009, let the music play as we wait for the riders. A new star has been born, and his name is Toprak Razgatlioglu. Tears of joy from Andrea Dossoli. Finally, after 12 years, Yamaha are back on top in World World Champion of Superbike. 2021. For the race winner, Jonathan Ray. Juara untuk race 1. Tapi akhirnya gagal untuk mempertahankan gelar juara dunia yang ke-7 guys. Berhenti di angka 6. The new world champion. But we are waiting to see the new. Ada Dan Dimas guys. Ada Bubur Ayam Racer yang lagi nggak nge-race hari ini, apa kabar? Iya, gue tadi di depan dari tim gue, tapi nggak boleh. Soalnya sampai jualan toprak. Kalau lolos kualifikasi. Kalau kualifikasi kayak gue kependekan deh kayak. Gimana seru? Tapi ya hari ini 2021 world champion. A nice round of applause there. The interviews have started with our external broadcasters. But there we see the moment of embrace between his crew chief, Phil Maron, and the new world champion, Toprak Razgatlioglu. Versus Yamaha rider champion, since 2009. Jonathan Ray, the first to go over to offer his congratulations, sporting as always. And we are ready for the podium then, starting with our third place rider from the UK, Aruba IT Ducati, Scott Redding. In from Turkey, Toprak Razgatlioglu. Jonathan Ray. The presentation.
Baiklah guys, kita sudah kembali ke lounge. Sudah pada ngadem-ngadem dan mimi-mimi cantik. Ada Om Ergus juga. Jadi gimana pengalaman pertama kali ngelihat crowning dan podium session? Gila, sebenarnya aku tuh tadi jujurnya sampai bingung. Sebenarnya juara satu siapa sih? Tadi kan yang pertama naik ke podium itu adalah juara satunya kan Jonathan Rea. Yeah. Terus yang kedua ternyata Toprak. Oke, dia akhirnya terpilih karena skornya memang banyak kan. Marah ya gue. Iya, jadi kan ini race 1. Race-nya itu yang menang tadi. Jangan kan lo, announcer-nya aja salah. Iya. Iya, announcer-nya kan bilang apa namanya? Waktu mereka belum bisa ya. Kalau lo perhatiin waktu kita pas jalan, announcer-nya bilang the national anthem of Turkey. Padahal pemenang race-nya itu si Rea kan Inggris kan gitu. Jadi dia sendiri terus langsung dikoreksi sama dia. I mean a Great Britain katanya gitu. Oke. Tapi jadi gini, si Rea itu juara race. Tapi karena selisih poinnya sama Toprak itu 28, sementara tiap race itu memperebutkan 25 poin. Dan si Rea itu peringkat 2, otomatis secara matematis dia selisih poinnya 25. Jadi kalaupun Topraknya nggak ikut race atau jatuh, nggak masuk finish dan nggak dapat poin di race 2, si Toprak tetap jadi juara dunia karena kalaupun Rea juara 1 dia nggak dapat poinnya sama, tapi secara podium selama 13 seri dia lebih banyak. Jadi kalau di bola head to head nya dia lebih leading. Jadi poinnya sama tapi head to head lebih leading. Dan ini yang menarik adalah setelah 6 tahun akhirnya ada juara dunia baru dari Turki. Benar. Dan buat pabrikan Yamaha ini juara pertama setelah 2003. Kakak kan 12 tahun. 12 tahun tuh berarti 2009. Gokil, emang ya Mas. Saya lagi sama Honda. Sama aku juga harus. Honda satu hati. One heart. Aku hati partner. Always in my blood. Guys, sekarang gue sudah berada di area pedok Asia Terlanjut. Dan ini sudah bersama dengan Poppy Sofia dan juga adik-adik kita rider-rider Indonesia yang sedang belajar untuk bisa jadi pembalap profesional. Hai guys, tos dulu dong. Kamu kakaknya? Iya. Iya. Kamu masih 12 tahun? Iya, 13. Hai, kenalan dong, satu-satu. Herjun, wah Herjun ini yang tadi posisi 4 ya. Kamu umur berapa? 17, nyaris tadi. Tadi sempat 3, sempat turun ke 5, naik lagi. Gimana experience hari ini, race? Ya banyak pengalaman yang bisa didapat dan juga buat kedepannya bakal lebih baik lagi. Oke. Amin. Semoga bisa lebih baik lagi. Dan tadi memang ada 4-5 pembalap kita yang memperebutkan podium atau posisi 4. Ya. Mau naik ke 3, wah kayaknya memang nggak mudah ya, nggak gampang ya. Itu udah bisa harusnya ya. Mungkin kalau ada 2-3 lap lagi bisa. Kehilangan momen di lap terakhir. Lap terakhirnya hilang momen. Nggak apa-apa. Masih panjang perjalanan, semangat. Nextnya? Kita tunggu keputusan dari tim. Oke. Mudah-mudahan bisa dapat kesempatan terbaik. Terus naik ke 600 ya? Ya itu tunggu Keputusan ya, kemananya nanti ya. Semangat semuanya. Kamu? Dandi tadi peringkat berapa? 7. Mantap. Masuk 10 besar. Kamu? Dio tadi di nggak masuk. Finish kan? Apa? Kurang. Oh nggak hafal ya. Tapi tadi sempat lihat Dio umur berapa sekarang? 16. Tadi sempat lihat Deo memang agak di belakang ya. Ada masalah nggak hari ini? Cuma tadi sempat sendoran aja di corner sama Cornering ya? Itu lap berapa? lalu Lap pertama udah senggolan. Wah itu dia. Itu rasanya gimana kalau senggolan? yang pertama kaget kan soalnya tiba-tiba ada yang dari luar masuk. Iya, nutup ya. Tapi nggak ada permasalahan hati. Sedikit
Tapi safety first lah, yang penting kan bisa finish kan. Ya, semangat. Ini yang paling muda, umur 12. Canggih loh. Kamu Aku tadi diem-diem nanya, udah awalnya balap liar kan? Enggak kan? kamu namanya siapa? Veda. T? Veda. Oh, Veda. 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 Veda udah berapa tahun balap? Dari umur 4. Dari umur 4. 4 tahun. Ya, jadi kan kalau lihat di balap itu yang kecil-kecil gitu yang masih umur 4, 5, 6 tahun itu aduh, histeris kita nontonnya. Kalau pembalap nasional yang jadi idola siapa? Ya, saya sendiri. Ayah kamu sendiri. Sebutin namanya dong, ayah kamu sendiri siapa namanya? Sudarwono. Sudarwono, mantap. Pengen berkarirnya nanti bisa sampai di mana? Sampai MotoGP? Ya sampai Moto3 kan enggak Moto2. Oh, semoga bisa tembus. Amin. Semangat. Aku di sini tim amin loh. Amin pasti. Ini nih juaranya dia nih. Gimana Om? Lihat adik-adik kita berlaga. Ini kan berarti ngikutin serinya Superbike atau MotoGP ya? Enggak. Asia Talent Cup. Asia Talent Cup sendiri dia. Dia biasanya kalau di Asia nempel di Qatar bareng sama MotoGP. Oke. Biasanya di Malaysia juga bareng MotoGP. Iya. Kalau enggak di WSBK. Iya, berarti kan ngikut kalau nggak Iya. MotoGP ke WSBK kan, sirinya ya, ikut ke sana ya. Berarti anak-anak ini setahun ini udah berapa siri mereka? Tahun ini hanya 4 ya? Di Qatar sama sini aja. Qatar di sini. Ada banyak yang pandemi. Iya. Terus programnya untuk tahun depan 2022. Tapi kita yang menunggu dari Asia Talent mana yang lanjut. Oke. Kita juga ada yang seleksi barusan masuk. Iya, Nanti iya. mana yang akan kita support. Ya. Mudah-mudahan ya semakin baik lagi. Nanti kita coba main-main pas mereka latihan guys. Biasa latihan rutinnya di mana? Di Sentul, Di Sentul? di tur kecil, kemudian di beberapa sirkuit lah. Dengan SF 100. Berarti stepnya setelah Asia Talent Cup kalau naik mereka ke Kalau di Moto3 dia bisa lolos masuk ke Euro. Oke. Terus naik lagi sampai nanti Grand Prix Moto3. Targetnya ke Grand Prix. Semoga nyusul sama Mario ya. Iya. Luar biasa. Oke, mantap. Terima kasih Om Ya. buat aksesnya, buat ketemu sama adik-adik kita. Ya. Teman-teman support terus dong, biar semakin semangat juga adik-adik kita berprestasi membawa nama Indonesia. Kita menuju ke racing line guys. Yuhu, bisa ngintip dari sini. Gila, aspalnya keren banget guys. Mau coba roda kedua? Aduh, nggak bisa. Gimana, Bapak? Ini bentar lagi saya masuk jadi pembalap pengganti. Oh, hujan. Mantap di dalam dia. Oke guys, kita sudah diusir karena mau mulai lagi untuk race. Hey, let's go. Thank you. Ini dia. Rasgat. Guys, sebelum race 2 dimulai hujan lagi guys. Kenapa ya? Tadi sebelum race 1 sempat hujan, pembalap sempat ganti ban ke wet tire, terus akhirnya ganti lagi ke slick karena akhirnya terang dan panas. Tapi puji Tuhan begitu race 1 jalan aman, semua cuaca nggak berubah-berubah. Terus ada Asia Talent Cup, ada yang 600 cc, dan sekarang ketika race 2 Superbike akan diselenggarakan, pembalap sudah di garis start. Ternyata hujan lagi di Mandalika guys. Kalau kita lihat di sana gelap banget, artinya intensitas sudah hujan di sana cukup tinggi. Tapi kalau di sebelah sana itu cukup terang guys, dan nggak ada hujan. Kita berharap angin akan meniup awan ke arah sana.
karena harus diputuskan. Sebenarnya kalau hujan seperti ini sepertinya balap masih bisa dilakukan, tapi yang jadi masalah adalah ketika nanti cuacanya berganti, pembalap harus ganti ban. Nah, mereka ini masalah weather forecast-nya nih. Pembalap mau coba ngambil risiko balap dengan slick tire dengan intensitas hujan seperti ini atau ganti ke wet tapi ketika nanti kering ganti lagi ke slick. Keputusan yang sulit, selalu keputusan yang sulit, dan kita kalau nonton di sirkuit agak susah dapat informasi seperti itu. Kalau di TV, host pasti akan memberikan update. Oh ini pembalap ganti ban, pembalap. Nah yang bisa kita lihat kayak gitu tuh. Tuh kayaknya pembalap habis ganti ban tuh. Ada ban-ban yang dibawa keluar dari race line. Kayaknya mereka ganti ban ke ban basah. Jadi seru banget guys, seru banget. Tapi ini kayak apa ya, kalau buat gua ini balapan kedua ini cuma buat formalitas saja karena juara dunianya sudah diketahui. Walaupun mungkin Toprak Rasgat akan tetap berambisi untuk bisa masuk ke podium supaya poinnya dia tetap di atasnya Jonathan Rea. Supaya sah gitu ya. Oh no, motor dimasukin lagi guys. Motor dimasukin lagi. Iya, udah merah ya? Wah, merah. Ya, setelah safety car 2 kali mencoba memutari sirkuit Mandalika ini, akhirnya diputuskan untuk sementara race ditunda. Red light. Jadi semua pembalap masuk lagi ke pedok. Mudah-mudahan. Dan kalau dilihat di sana yang tadi terang, sekarang udah mulai basah juga. Udah mulai gelap juga. Jadi angin kayaknya justru bertiup ke sana dan kita lihat guys, mudah-mudahan race 2 tetap bisa berjalan dan seri di Mandalika ini bisa ditutup dengan manis. Semua pembalap bisa menuntaskan race sesuai dengan apa yang sudah dijadwalkan. Mantap sekali ya Om ya. Dengan cuaca yang licin, Wah, tapi 12 menegangkan. 12 lap dan persaingan di 1, 2, 3, 4 itu seru banget. Seru banget. Seru banget, luar biasa. Dan yang paling penting, Mandalika sukses jadi tuan rumah. Indonesia ramah. Indonesia ramah. Mantap. Tahun depan lebih baik ya? Yes, Tahun depan lebih mantap lagi. Kita siap buat jadi host MotoGP. siap. Tapi gue diajak aja ke Medan. Oke, race sudah berakhir di Mandalika guys. BSBK 2021 resmi ditutup. Dan kita nunggu buat musim depan. 13 seri udah selesai. Johnny will be there for white car ya. Mudah-mudahan ya, Doni Tata tahun depan bareng sama Java. Timnya apa namanya? Java Adventure. Java Adventure. Wildcard ya. Wildcard ya. Mewakili Indonesia. Nambah 1 lagi. Semoga. Mantap. Maybe 2. Firstly, the FIM gold medal. There we go, now he goes into the middle. We now move on to the FIM diploma present. Guys, akhirnya WSBK di Mandalika sudah selesai. Akhirnya 2 race bisa berjalan hari ini. Dan ya walaupun sempat hujan tapi selesai dan menghibur dan jadi satu event akbar yang berkesan buat semuanya, buat para riders juga dan juga buat semua yang datang. Banyak sekali pihak-pihak yang tentunya membuat ini semua bisa terlaksana, dari mulai yang top level sampai teman-teman yang bekerja di lapangan, semua bekerja keras memberikan yang terbaik supaya bisa berjalan dengan lancar, Indonesia bisa jadi tuan rumah yang baik. Dan ini juga spesial, dapat dari Jules, juaranya Super Sport tadi. Dia titip buat gua untuk kasih ke orang yang benar-benar
bisa terinspirasi atau suka sama sports bike, entah pembalap kecil atau siapapun yang nantinya mungkin juga bisa ngasih inspirasi yang lebih besar. Jadi gue lagi pikirin ini diapain. Kebetulan juga mereka timnya si Jules ini juga support Yayasan Pelita Lombok yang fokus pada pemberdayaan anak-anak kecil, terutama di bidang pendidikan. Mereka juga sempat bangunin sekolah yang rusak karena gempa. Jadi mungkin juga gue nanti akan collab sama mereka. Tungguin aja tanggal mainnya guys. Dan yang pasti itu dia perjalanan dan keseruan trip nonton WSBK di sirkuit Mandalika. Dan tahun depan kita akan balik lagi untuk MotoGP. Thanks to Mola TV, Mola Sport yang sudah ngasih kesempatan buat gue dan teman-teman Poppy dan Hasan untuk ada di sini untuk merasakan experience yang pertama setelah tahun 97 kita menjadi tuan rumah. Akhirnya kita bisa lagi menyelenggarakan dan gue yakin tahun depan kita bisa jadi tuan rumah yang lebih baik lagi. Sampai ketemu lagi di vlog Cowboy 05 berikutnya guys. Bye!